Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan isi cerita dari Bandit-Bandit Berkelas karya Terelie, buku novel yang terdiri dari 368 halaman. Buku novel ini terdiri dari 28 bab, yang 27-nya adalah cerita utama, sedangkan satu bab terakhir ialah bab bonus. Baik, buku ini menceritakan di awal cerita bahwa Bujang mengendarai mobilnya menuju ke perumahan elit, yaitu markas keluarga Tong. Di sana dia bertemu dengan Basir yang sebelumnya memanggil dirinya, menelpon dirinya. Basir memberitahu bahwa ada satu pengacara dari Inggris yang ingin bertemu dengannya. Akhirnya pengacara itu memperkenalkan diri bernama Zaman Zulkarnain. Pengacara itu menjelaskan bahwa dia menemukan salah satu surat dari salah satu instansi di Inggris, di mana surat itu adalah wasiat atau warisan yang ditulis oleh seorang pemuda yang bernama Samad. Setelah dia tertahu Samad adalah ayah Bujang. Akhirnya Bujang pun membaca kode-kode juga warisan itu, di mana di dalam surat itu terdapat bahwa ada dua serum super yang menjadi warisan Samad yang terletak di salah satu kota. Akhirnya di sana dimulailah perjalanan Bujang dan Zaman Zulkarnain. Akhirnya Zaman Zulkarnain memberitahu kepada Bujang bahwa surat ini dia terima, instansi itu terima dari Hong Kong. Akhirnya mereka pun pergi ke Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, Bujang mengontak salah satu rekan lamanya atau sahabat lama, yaitu White, membantunya dalam misi ini. Sedangkan di Hong Kong kali ini anak Master Dragon lah yang menjadi pimpinan. Lanjut, Bujang, White juga Zaman Zulkarnain mendatangi salah satu toko antik di Hong Kong dan bertemu dengan salah satu pemuda yang pendiam. Pemuda itu tak banyak bicara karena dia fokus memainkan ponselnya, sedang main games tembak-tembakan. Lalu seorang wanita tua keluar dari pintu belakang. Dia adalah ibu dari anak tersebut. Bujang juga Zaman menjelaskan kedatangan mereka, dan ibu pemilik toko antik itu mengingat-ingat kembali bahwa 20 tahun yang lalu ada seorang pemuda yang datang ke toko mereka. Dia membeli guci yang penuh dengan lumpur dengan harga 10 juta dolar. Dengan harga 20 juta dolar. Karena sebelumnya suami dari ibu pemilik toko antik itu membelinya dari salah satu tentara bekas perang dunia kedua sebesar 10 juta dolar. Setelah membeli guci itu, pemuda itu tersenyum puas
dan suami ibu pemilik toko antik itu pun menanyakan mengapa dia sangat bahagia, dan pemuda itu mengetuk tanah liat yang menempel di guci tersebut. Ternyata guci itu terbuat dari emas murni dari Jepang yang digunakan oleh saat Perang Dunia Kedua dan harganya sangat mahal. Dia memberi lagi 20 juta dolar. Pemuda itu memberikan kepada toko antik itu untuk menyerahkannya ke salah satu rumah di Jerman. Akhirnya ibu pemilik toko antik itu membuka lemari lama yang berisi dokumen-dokumen tentang catatan riwayat transaksi jual beli mereka. Ketika mereka sedang asik mencari, akhirnya tiba-tiba White yang menjaga di luar mengontak Bujang melalui headphone. "Bahaya, si babi hutan, kita sedang diserang. Para Mr. Dragon juga rekan-rekannya telah mengetahui kehadiran kita." Akhirnya Bujang juga White menahan para tukang pukul Master Dragon muda itu. Sedangkan Zaman Zulkarnain membantu ibu pemilik toko antik untuk mencari alamat tersebut. Setelah mendapatkannya di buku paling bawah, Zaman pun berhasil menyobek kertas alamat tersebut, lalu memberitahu kepada Bujang juga White. Dan mereka bertanya dari mana mereka bisa kabur. Ibu jaga toko antik itu pun menunjuk ke pintu belakang. Mereka akan sampai di dermaga. Akhirnya mereka pun bertiga berlari ke sana. Sedangkan para tukang pukul Master Dragon muda mengepung toko antik itu. Beberapa barang antik mereka pecah berserakan di lantai. Sedangkan pemuda atau cucu dari ibu toko antik itu meringkuk ketakutan. Ternyata tembak-tembakan di dunia game tidaklah seberapa mengerikan daripada tembak-tembakan di dunia nyata. Tapi mereka tidak ditangkap karena mereka memberitahu kemana larinya Bujang beserta kawan-kawan. Akhirnya mereka sampai di tikungan lorong. Bujang berlari cepat. Juga disusul Zaman Zulkarnain dan White. Akan tapi di ujung lorong mereka dihadang oleh beberapa tukang pukul. Akhirnya White juga Bujang menahan tukang pukul yang ada di hadapan mereka, sedangkan White loncat ke dalam bak sampah untuk menahan serangan tukang pukul Master Dragon muda. Di saat situasi genting dan mereka terdesak, tiba-tiba dua kaleng meledak di sekitar Bujang, Zaman juga White dan menimbulkan asap. Kedua tukang pukul itu tidak dapat melihat lawannya dengan jelas. Akhirnya di tengah asap itu, sebelum asap memenuhi ruangan yang dimana Bujang dan rekan-rekannya berdiri, tiba-tiba muncullah seorang wanita dari atas dinding. Bujang sangat terkejut. Dia mengenali perempuan itu. Dia adalah Ayako. Sebelumnya Bujang mengira Ayako telah mati, namun dia masih sehat. Ayako berkata bahwa dia akan menjelaskannya nanti. Sekarang yang terpenting mereka melarikan diri terlebih dahulu. Akhirnya Bujang, White, Zaman Zulkarnain juga Ayako manjat menggunakan tali ninja, lalu berlompatan di atas atap-atap rumah. Ketika asap di lorong itu telah pudar, kedua tukang pukul itu sangat terkejut karena
lawan mereka telah menghilang. Akhirnya dengan cepat mereka pun mencari atau menyusul ke pelabuhan. Sedangkan itu sampai di ujung perumahan, Ayako menggunakan pelontarnya dan membidik membidik ke dekat dermaga, lalu terjun menggunakan alat gantung. Begitu juga disusul oleh Bujang, Wet, dan Zaman Zulkarnain. Sesampai mereka menggunakan speed lalu meninggalkan dermaga menuju ke kapal besar yang terletak di tengah-tengah laut. Di sana itu adalah kapal Ayako. Di sana Ayako menjelaskan bahwa ketika dia jatuh di jembatan ketika pertarungan di Butan, Ayako berhasil selamat, akan tapi dia mengalami cedera patah kaki. Dia menggunakan tongkat dari kayu dan berjalan terus hingga sambil bertahan hidup hingga dia bertemu satu desa, dan warga desa itulah yang membantunya untuk kembali pulang ke rumah menemui suaminya, Hero Yamaguchi. Setelah perobatan panjang, akhirnya Ayako pun kembali ke dunia socio-ekonomi atau dunia persilatan. Di sana dia memantau gerak-gerik Master Dragon Muda, dan dia mengetahui bahwa 24 jam lalu Bujang juga teman barunya ini atau Zaman maksudnya telah ada di Hong Kong dan mengetahui pergerakan mereka. Maka dari itulah Ayako menyelamatkan mereka. Setelah makan malam, Bujang, Wet, juga Zaman kembali ke dermaga, lalu mereka menuju ke bandara. Sedangkan Ayako terus memantau pergerakan Master Dragon Muda beserta tukang pukul lainnya. Mereka menuju ke Jerman, di mana alamat itu. Sesampainya di Jerman, mereka menemui salah satu rumah kuno. Lalu mereka mengetok pintu rumah itu, dan seorang laki-laki berusia 60 tahun keluar dari dalam rumah. Laki-laki itu sangat ramah dan mempersilahkan mereka untuk duduk, dan istrinya diperintahkan untuk membuatkan minuman. Sebelum Bujang, Zaman, juga Wet bertanya, laki-laki tua itu telah menunjuk ke lemari yang ada di belakangnya. Itu kan yang kalian cari. Di sana terdapat sebuah guci emas. Ya, itu dia. Akhirnya laki-laki itu bercerita bahwa dia adalah Urix, anak dari Bastian, itu ayahnya. Ketika 40 tahun lalu, ayahnya adalah seorang profesor, di mana masa kecilnya dulu ayahnya selalu ibu dari ayahnya Urix ini ditembak oleh tentara Nazi, dan ayahnya melihat kekejaman itu hingga akhirnya dia berkuliah dan oleh ayah ibu angkatnya dan menjadi seorang profesor ilmuwan kimia. Namun ayahnya ini adalah suka membuat suatu eksperimen dan menjadikan beberapa orang menjadi kelinci percobaan. Namun tidak ada yang berhasil dan membuat beberapa kelinci percobaan ayahnya itu tewas seketika. Begitu juga ketika pemerintah Jepang sebelum Hero Yamaguchi, keluarga socio-ekonomi membebaskan dia dari penjara. Tetap tidak ada yang berhasil hingga seorang pemuda menemui dirinya. Pemuda itu bernama Samat. Akhirnya profesor itu pun mengatakan bahwa inilah wadah yang cocok untuk eksperimennya. Akhirnya Samat pun dari jauh dia berkomunikasi dengan ayahnya dengan Samat di Sumatera. Setelah memberikan beberapa sampel eksperimen itu, di mana cocok tidak cocok, akhirnya Bastian, ayahnya Urix,
menetapkan 2 serum super. Namun 2 serum super itu belum sempat diberikan kepada Samad karena Samad telah meninggal dunia. Tidak mengabarinya lagi. Dan Ulrich pun menjelaskan bahwa lokasi serum itu diserahkan kepada sahabatnya yang saat ini bekerja di museum yang terletak di Paris. Akhirnya Bujang, Wet juga Zaman Zulkarnain kembali ke bandara, melewati tembok Berlin dan menuju ke Paris. Ketika dalam pesawat, Bujang mengontak 2 adik sepupunya yaitu Yuki Kiko yang ternyata mereka sedang berada liburan di Paris setelah perkelahian di Butan. Selain Yuki Kiko juga mengajak Salonga dan Junior berlibur di sana serta mengundang Thomas. Akhirnya mereka semua bertemu di sana. Ketika Bujang datang, Bujang melihat perkelahian adu tinju antara Kiko dan juga Thomas yang dipandu oleh Yuki dan juga Junior. Akhirnya setelah mereka terkumpul semua, mereka pun menyusun rencana. Yuki dan Kiko yang sangat paham tentang situasi museum tersebut karena mereka sudah beberapa kali mencuri barang-barang berharga yang terletak di museum. Terakhir kali mereka mencuri lukisan yang sangat berharga nilainya di museum Prancis itu. Dan Yuki Kiko mengatakan bahwa malam ini adalah ada dessert dari Presiden Prancis di restoran itu. Mereka dapat membuat datanya. Akhirnya setelah semua dirasa cukup, 4 mobil limousine pun bergerak menuju merapat ke museum itu. Bujang mendatangi kursinya. Begitu juga dengan Yuki Kiko, Salonga dan juga Junior. Salonga sekursi dengan beberapa orang emak-emak yang bisa dibilang cerewet. Lalu di mejanya Bujang, dia bertemu dengan seorang wanita yang dia kenal. Dia adalah Maria. Di sana mereka bertemu dan melepas kerinduan. Di sana Maria juga membawa salah satu tukang pukul terhebatnya yang bernama Pior, adalah adik Sergei. Lalu mereka Pion, Maria duduk di meja ketika Raja Prancis dan beberapa pejabat lainnya naik ke atas panggung. Lalu sementara itu Wet, juga Yuki dan Kiko beserta Thomas menyelusup masuk ke dalam museum, mencari di mana letak serum itu berada. Ketika Bujang ingin duduk di samping Maria, tiba-tiba ada seorang pemuda yang lebih dulu duduk di sana. Bujang sangat geram karena dia tahu orang itu. Dia adalah Daigo. Daigo setelah mengikuti beberapa acara dan bertepuk tangan juga bersama dengan para tamu undangan 300 lainnya, dia mengatakan bahwa dalam hitungan 5 detik lagi maka semua ini akan heboh, dan dia menggunakan jarinya untuk menghitung. Dan pas di kehitungan kelima, panggung itu pun meledak dan Daigo sudah hilang. Bujang, Maria, Salonga juga Junior bergegas kembali menyusul pasukan Thomas dan juga Wet, Yuki, Kiko.
Setelah berhasil menemukan tempatnya dan melewati beberapa pintu besi yang berhasil dihancurkan menggunakan kartu nama Thomas, mereka pun berhasil mendapatkan serum itu. Namun ketika mereka ingin melarikan diri, dinding kastil meledak. Salah satu dinding di sana meledak, dan itulah pasukan Black Widow atau pasukan Natasha. Yuki, Kiko, dan juga Wade berusaha melawan dan berhasil melarikan diri, berlari-lari di lorong bawah tanah yang terletak di Prancis. Setelah berlari-lari, mereka terkepung di salah satu aula dan bertemu dengan Natasha. Sedangkan Daigo pun juga ada di sana. Di sisi lain, Bujang, Maria, Salonga juga Junior dan Pior dan 4 brigadir lainnya dihadang oleh pasukan tentara El Paco yang menggunakan sistem pertahanan kura-kura. Dan di balik itu ada senjata flyer. Setelah itu Pior pun berkorban hingga pertahanan terbuka dan Salonga dapat menembakkan pistolnya ke sana hingga pasukan kura-kura dari El Paco Meksiko itu berhasil dilumpuhkan. Tepat ketika Thomas dan timnya terdesak, Bujang, Maria, Salonga dan juga Junior berhasil tiba di sana. Dan terjadilah perkelahian antara Daigo dan juga Bujang. Ketika Bujang terdesak, di sanalah terdengar seorang perempuan yang melepaskan bintang ninja. Dia adalah Ayako. Yuki, Kiko sangat senang ketika mengetahui Ayako masih hidup, dan Ayako yang kali ini menggantikan peran Bujang. Namun dia juga tidak bisa berkutip di hadapan Daigo yang telah mengaktifkan mata merah. Bujang pun mengaktifkan mata merahnya, juga melepaskan baju besi dan gelang-gelang besi yang dia gunakan seperti teknik yang dilakukan oleh Thomas. Namun tetap saja Bujang kalah, dan Daigo pun juga tak jauh berbeda kondisinya. Namun Daigo masih tetap bisa berdiri sedangkan Bujang sudah terkapar. Maria sangat cemas akan hal itu. Di sisi lain, Padma bersama 2 rekannya yaitu Nina dan Septi sedang menelusuri pergerakan shadow economy di sana. Mereka pun juga ingin membasmi shadow economy. Tapi ketika Padma melihat wajah Bujang yang tak lain adalah monyet, maksudnya laki-laki itu adalah kata ikoniknya Padma, dia pun berusaha menyelamatkannya. Dan di saat situasi genting ketika Daigo ingin menghabisi Bujang, di sanalah Padma muncul. Ayako tahu Padma membawa sebuah rencong yang hampir mirip dengan senjata Ayako, yaitu Kusarigama, yang senjata rantai yang di ujungnya ada sabit, sedangkan milik Padma senjata rantai yang di ujungnya ada rencong, dan menggunakan sebilah tombak yang diikat di rambutnya. Gelar Padma adalah ular padang pasir. Namun ketika Padma dan juga Daigo berkelahi, tiba-tiba Juan 9, yaitu tukang pukul terbaik nomor 1 di keluarga Prancis, shadow economy Prancis, telah berhasil mengepung mereka. Dan ketika bom asap diledakkan, Bujang, Maria, Padma,
Natasha dan juga Daigo telah hilang di sana bersama kotak serum super itu. Akhirnya zaman Zulkarnain, Junior, Salonga, Thomas, White, Yuki, Kiko dan juga Ayako pergi meninggalkan ruangan aula kecil itu hingga sampai mereka di di sebuah panti jompo. Itu adalah tempat tinggal zaman Zulkarnain beserta istrinya. Zaman Zulkarnain menjelaskan bahwa dirinya bisa luka-luka dan rekan-rekannya juga tak jauh beda kondisinya dengan seperti dirinya karena mereka habis melakukan pertempuran. Namun mereka bukan penjahat, mereka adalah orang-orang baik. Tapi istrinya pun tetap menganggap mereka itu adalah penjahat. Itu tadi cerita dari bandit-bandit berkelas. Lanjut ke bab bonus, di mana bab bonus ini terbagi menjadi dua. Di cerita pertama diceritakan bahwa Master Dragon muda mendatangi bangunan-bangunan terbengkalai. Di sana dia menemui pembunuh bayaran terhebat yang dapat menghilang atau mengendalikan hati seseorang sesuai apa kata hatinya. Tidak dijelaskan pasti siapa pembunuh bayaran itu, akan tetapi dia pembunuh bayaran yang tidak sempurna. Dia hanya memiliki satu mata yang berwarna putih semua, lalu satu tangan kanan dan satu tangan kiri satu tangan kanan dan satu kaki kiri berdiri menggunakan tongkat. Fisiknya bisa seperti itu karena dia gagal melakukan ritual untuk ilmu tertingginya, ilmu puncak yang dia kuasai. Akhirnya itulah hukuman atau denda yang harus dia bayar. Namun pembunuh bayaran sakti itu tidak ingin bekerja sama dengan Master Dragon muda, melainkan dia akan melakukan sendiri dan membalaskan dendamnya. Sedangkan bab bonus yang kedua itu menceritakan tentang roh dupa. Roh dupa ini adalah salah satu pendekar sakti yang memiliki pukulan mematikan, yaitu pukulan teratai. Dimana dulu ayahnya Bujang dan Daigo pernah dikalahkan oleh roh dupa ini. Namun salah satu murid dari roh dupa berhasil membuat roh dupa pingsan dan mengambil kitab suci jurus mematikan teratai itu. Dia adalah Daigo, dan Daigo berhasil menguasainya walaupun hanya 25% saja, belum sepenuhnya menguasai. Itu tadi cerita bandit-bandit berkelas. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.